Saudari-saudaraku terkasih, ada seorang ibu yang mendatangi pastor parokinya dan mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan komunitas pelayanannya yang selama ini aktif diikutinya. Alasannya mungkin cukup bagi dia untuk meninggalkan pelayanan itu. Karena rupanya menurut dia dalam komunitas pelayanannya itu ada seseorang yang dianggapnya bersalah. Seringkali memanfaatkan pelayanannya untuk kepentingannya sendiri. Ia merasa risih, ia merasa tidak nyaman, lalu ia berniat untuk meninggalkan komunitas tersebut. Saudari-saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil minggu ini, Yesus menekankan kepada para pengikutnya, kepada kita semua, supaya memiliki keberanian untuk menegur, untuk menyapa, untuk mengingatkan saudari-saudara kita yang berbuat salah atau berbuat dosa, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, di bawah 4 mata, dan kalau tidak berhasil, lalu hadirkanlah 1, 2, 3 orang saksi. Kalau tidak berhasil lagi, sampaikanlah kepada jemaat, dan kalau tidak berhasil lagi, pandanglah mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah untuk menegur orang yang berbuat salah sekalipun. Di satu sisi mungkin tidak ada keberanian untuk menegur, Yang kedua mungkin saja, karena itu temanku, itu saudaraku, itu sahabatku, meskipun dia salah, kalau aku tegur nanti malah berbalik negatif kepadaku. Dia tidak mau bersahabat lagi denganku, tidak mau lagi bersaudara denganku dan segala macamnya. Udahlah, diamkan saja. Ada usaha-usaha seperti itu kadang dalam diri kita, mencari aman. Nah, saudari-saudari yang terkasih, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus, kita diundang justru tegur, sapa, ingatkan. Nah, dengan cara-cara itu diharapkan bahwa orang yang kita tegur itu bisa menyadari kesalahannya, bisa menyadari kekurangannya, dan akhirnya kembali bertobat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang ditawarkan oleh Yesus dengan 4 tahap, mencoba untuk menghadirkan teguran atau sapaan, ini juga merupakan suatu kesempatan yang mau disampaikan kepada orang yang kita sapa, orang yang kita ingatkan, orang yang kita tegur, supaya yang bersangkutan juga ikut berproses. Ketika kita berhasil menyampaikan sesuatu, Mas, Mbak, Kak, Dek, atau siapapun, salah loh kamu melakukan itu. Kamu gak benar. Harusnya demikian. Nah, kalau kita berhasil menyadarkan orang tersebut dan mengatakan orang itu misalnya, oh iya ya, saya salah. Oh iya ya, saya sudah melakukan tindakan yang gak benar. Dia menyadari itu dan kembali bertobat, tidak melakukan lagi, maka kita sudah mendapatkan orang itu. Tapi kalau tidak berhasil, bawalah 1, 2, atau 3 orang saksi, supaya di hadapan 2 atau 3 orang saksi itu yang bersangkutan tidak bisa terlalu banyak beralasan. Tetapi kalaupun itu tidak berhasil, dibawa kepada jemaat. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang ada orang yang sebenarnya dia sudah bersalah, dia sudah berdosa, dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan orang lain, tetapi dirinya tidak merasa bersalah. Dirinya tidak merasa berdosa. Dirinya merasa fine-fine saja. Enggak apa-apa kok, biasa itu. Ada orang yang menganggap dirinya demikian. Nah, maka pada tingkatan-tingkatan itu akhirnya kita diajak untuk, orang ini anggap saja tidak mengenal Allah. Mengapa dikatakan dianggap tidak mengenal Allah? Karena Allah itu kasih. Allah itu penuh cinta. Allah itu penuh pengampunan. Allah itu penuh dengan kesabaran. Maka orang itu
dianggap tidak mengenal Allah karena nampaknya orang itu melakukan suatu kesalahan, orang itu telah merugikan banyak orang, membuat orang menangis, membuat orang menderita, membuat orang sengsara, membuat mungkin hubungan relasi yang ada selama ini baik menjadi tidak baik. Disitulah orang itu tidak mengenal Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang sabar. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam cerita atau ilustrasi tadi yang disampaikan di awal, ibu ini tahu ada orang yang salah. Ibu ini ada orang yang memanfaatkan komunitas pelayanannya untuk kepentingannya sendiri. Tapi rupanya hanya berkeluh kesah di dalam dirinya sendiri, hanya mengeluh, tidak berani untuk menegur. Ya, padahal setiap orang dimanapun, entah dalam keluarga, komunitas, lingkungan masyarakat kita diajak, diundang untuk berani melakukan teguran, sapaan. Ya, saudari, dalam bacaan pertama dari kitab Yeskiel, kita juga dapat belajar bahwa kalau kita tidak berkata atau melakukan apa-apa, tidak memperingatkan orang yang berbuat salah atau jahat, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang tersebut dari kita. Tetapi jikalau kita memperingatkan orang jahat itu supaya kita bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi kita telah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Maka jangan diam. Jangan diam dan membiarkan orang lain dalam kesalahannya. Orang baik bukan sekedar tidak melakukan dosa. Orang baik bukan sekedar tidak melakukan kesalahan. Ya, tapi orang baik juga sungguh mau melakukan sesuatu yang bisa merubah, yang bisa membawa hidup orang lain kembali kepada Allah, kembali kepada lingkungan gereja, kembali kepada keluarganya, kembali untuk sungguh membangun suatu kehidupan yang baik di mata Tuhan. Ketika orang baik membiarkan suatu kesalahan dan kekacauan terjadi, maka disitulah ia telah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita berani menegur, ya, kita sedang menghadirkan kebaikan Tuhan kepada sesama dan mengasihinya. Maka jangan pernah takut, ya, jangan pernah takut kehilangan persaudaraan, jangan pernah takut kehilangan relasi, ya, dalam usaha menghadirkan kebenaran. Mengapa saya menyebutkan ini? Ya, karena ada banyak orang yang takut menegur karena takut kehilangan persaudaraan. Takut menegur karena takut kehilangan persahabatan. Dan akhirnya yang terjadi kita membiarkan orang lain terus-menerus di dalam kesalahannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin supaya kita mencintai seperti Dia mencintai kita. Bahkan mencintai mereka yang dosanya mungkin secara langsung merugikan kita. Ini sulit. Terkadang kita tidak terlalu memaafkan dan berbelas kasih terhadap orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kita dapat dengan mudah memandang rendah mereka dan membayangkan bahwa kita jauh lebih baik dari orang tersebut. Atau kita dapat menjadi tidak sabar karena mereka tidak seperti yang kita harapkan. Maka ketika seseorang berdosa terhadap kita, kita harus berani untuk melihat dan melampaui rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang pernah kita alami. Kita diutus untuk menjadi misionaris-misionaris kecil dalam hidup kita dan mengajak kita, orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, kembali kepada Allah, kembali kepada pangkuan gereja, kembali dalam kehidupan yang sungguh dikehendaki oleh Allah. Semoga karya perutusan kita membuat setiap orang sungguh mengalami kasih Allah kembali dan merasakan cinta Allah di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati.